Pernahkah saudara memikirkan begini, bahwa apa saja yang Papa buat atas hidup kita, itu nggak ada satupun yang in vain, yang sia-sia, betul nggak? Apa saja. Saudara tolong kalau saudara ada waktu, cari di toko buku Kristen. Saya itu berapa bulan terakhir ini lagi sangat mengagumi pelajaran dari seorang hamba Tuhan namanya Louis Giglio. Kenapa saya suka dia? Dia baru mengeluarkan 4 DVD. Ya, Louis Giglio, cari. Nah, 4 DVD ini, seperti saudara kenal saya tuh senang sains. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak buku yang saya baca, yang saya dengar. Kalau mereka bicara soal sains, apalagi soal outer space, ruang angkasa, yang menerangkan tentang universe dengan semua yang ada, itu bisa membuat orang nangis. 2 yang saya sudah dengar, lihat DVD-nya dari Louis Giglio. Yang pertama itu Undescribable. Oke, yang kedua itu tentang How Great Is Our God. Yang ketiga tentang Hope, yaitu bicara tentang anak dalam kandungan. Terakhir bersama Ci Louis kami nonton tentang How Great Is Our God. Nah, tadi waktu Crossroad nyanyikan puji-pujian itu saya tuh membayangkan, ternyata saudara, di galaksi kita yang segini gede, matahari dengan planetnya itu, ternyata masih ada lagi yang lebih gede lagi. Saudara cari DVD-nya, Louis Giglio, di kurung pasti ada. Terakhir kami di Amerika, mereka lagi sale, saya beli cukup banyak, saya bagi-bagikan kepada banyak teman. Karena dalam DVD itu ada subtitlenya, itu ada Mandarin, ada Korean, ada French, ada Jerman, ada Indonesia. Nah, itu yang menarik. Jadi orang Indonesia belum bisa dengar, tapi agak banyak perbedaan karena sulit. Pertama saya dengar dia, saya itu sampai dengar berkali-kali dan saya harus bawa alat tulis. Kenapa? Karena dia itu menerangkan jarak antar satu planet itu berapa, nolnya itu sampai, saudara belum pernah dengar kata bukan triliun, itu kan 3 kali ya, million, billion, triliun, ini quadrillion, ada satu angka lagi, jadi nolnya itu bisa berapa puluh, dan itu menghitung jarak semuanya itu. Wah, betul-betul amazed mendengar itu. Nah, coba saya cari ya Louis Giglio. Kita mau belajar hari ini. Nggak mungkin lah, Papa itu buat apa-apa itu hanya karena dia buat. Pasti dia punya tujuan. Betul nggak? Kita saja sebagai manusia mengerjakan apa saja. Jadi semuanya yang Papa buat dari tujuan. Nggak mungkin sia-sia itu. Kembali kepada ban panitia membuat retreat ini. Seperti kita dengar tadi. Kalau memang yang Alkitab katakan itu terjadi untuk kita, Mazmur 90. Bahwa umur kita 70, kalau kuat 80. Lebih daripada itu adalah merepotkan. Nah, memang ayatnya kan bilang begitu, repot lebih dari 80. Jangan tersinggung dulu ya, sudah 80-an. Oke. Nah, berarti kalau sekarang ini, ya, kalau saya lihat di ini, di antara kita yang 20-an baru cuma berapa orang saja ini. Ada yang 20-an. Ya. Nah, kalau kita sudah 40, 50, 60, nah, mencapai umur yang ke-80 itu, tinggal berapa tarik nafas saja atau istilahnya. Jangan marah, saya ngomong maaf. Tinggal berapa tarik nafas saja. Pernahkah kita itu menyadari apa yang kita sudah hasilkan dalam hidup ini? Saudara, selama ini kita hanya mendengar dari pengajaran-pengajaran, kita perlu Tuhan, kita perlu Tuhan, kita perlu Tuhan. Betul. Tapi sedikit sekali kita mendengar, Tuhan perlu kita, Tuhan perlu kita, Tuhan perlu kita. Ayo, betul tidak? Berapa kali kita dengar khotbah? Selalu kita perlu Tuhan. Jangan takut saudara, jangan takut. Berapa kali kita dengar khotbah? Yang tekanan cuma jangan takut saudara. Ada masalah apa saja Tuhan pasti selesaikan. Ada yang sulit pun Tuhan bisa bukakan jalan. Oh, jangan takut. Gak salah saudara. Memang dia itu Papa yang baik untuk kita. Tapi kalau cuma itu saja yang kita dengar, tanpa kita tahu sisi yang sebelah lagi, bahwa Tuhan itu juga perlu kita, maka Kristen kita akan bermodel ngerampok surga. Gak enak betul kata ini. Betul gak? Ngerampok surga. Tahu artinya itu? Ayo cepat jawab, artinya apa ngerampok surga? Lah ayo cepetan, jangan lama-lama. Saya rasem malam ini. Apa? Iya, mengambil tanpa izin, pokoknya minta saja, tanya, nuntut saja. Karena kita hanya dengar yang sebelah, kita perlu Tuhan. Tapi nggak seimbang, harusnya Tuhan pun kita diajarkan, Tuhan pun perlu kita. Nah, ini yang kita mau pelajari.
Dalam perjalanan hidup kita yang sudah sekian tahun kita hidupi. Pernah nggak kalau dihitung pakai biaya gitu? Berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk hidup sampai umur sekarang ini? Dari umur 0, dari lahir itu mama kita tuh ngurusin kita itu berapa? Kok dihitung? Belum semua kita pakai untuk hidup. Itu dari kita saja. Dengarkan. Pernahkah kita sadar Tuhan pun untuk menghidupi kita itu nggak gratis loh saudara? Ngerti nggak kata itu? Pernah nggak saudara nyadari ini? Bahwa Papa kita di surga menghidupkan kita ini nggak gratis. Dia bayar semua. Contohnya apa? Iya, salib mati telur rohani itu. Tapi betul memang. Betul. Untuk oksigen saja yang kita tarik terus ini jangan dianggap gratis. Dia itu keluarkan biaya, cuma kita nggak tahu. Apalagi matahari. Wah, itu kekuatannya dahsyat loh saudara, matahari itu. Ayo kira-kira kalau ada orang buat genset sekuat matahari itu, nggak sanggup lah. Mengeluarkan power segede itu. Apalagi ada yang sederhana aja, jangan tersinggung. Apa? Air jatuh. Oh, jantung, betul, detak jantung. Maaf. Loh, jangan marah saya ngomong ini. Loh, kentut itu metabolisme loh saudara. Itu ada harganya. Papa itu keluarkan biaya loh, hanya untuk bisa buat kita kentut. Jangan dianggap gratis. Walaupun baunya nggak enak. Itu luar biasa. Tadi saya baru dapat email dari teman saya di Manila. Ternyata durian itu khasiatnya luar biasa. Baru ada penelitian. Dari buahnya, ya, dari kulitnya itu kalau dibakar jadi kopi, itu punya khasiat. Terus daunnya juga. Saya belum baca semuanya itu. Hah? Saya sampai kaget. Selama ini durian dibenci orang, betul. Nah, di situ saya makin yakin. Betul, apa saja yang Papa buat itu punya arti. Enggak ada yang sia-sia. Nah, kalau kita gabungkan biaya yang orang tua kita keluarkan dari kita lahir umur sekian jam, ya sampai kita sekolah, itu kan ada biaya semua. Waktu kita sakit, belanja hidup sehari-hari kita, ditambah dengan biaya yang Papa kita di surga keluarkan untuk menghidupi kita. Berarti semua kita ini punya utang saudara hidup. Loh, betul tidak? Pertama, utang kepada Tuhan. Karena biayai kita. Kedua, kita utang pada orang tua kita yang membiayai kita. Sama antara Papa di surga dengan Papa kita di dunia sama. Masa sih Papa kita minta balik bayar ke Papa? Papa harus ngidupin kamu. Kan nggak mungkin, bukan? Nah, begitu kalau Papa di surga. Tapi dia minta sesuatu dari kita. Hidup ini, kalau saudara baca seluruh Alkitab, maka intinya cuma satu. Jangan egois. Betul? Yesus berkata jangan egois. Jangan hanya hidup untuk dirimu saja. Dalam istirahat tadi, kami satu kelompok cerita-cerita ada saudara kita yang sedang ditipu oleh orang. Maksudnya nolong baik, malah ditipu. Nah, berapa kali kita pernah ngalami itu juga dalam hidup. Terus akhirnya saya ngomong, apa nggak dituntut? Biar aja lah, dianggap aja buang sial katanya. Kenapa kita bisa berpikiran seperti itu? Karena ada sesuatu dalam hati kita yang kita tahu itu dari Roh Kudus. Untuk kita belajar mengampuni orang. Dalam perjalanan kita yang selama ini, baik umur secara lahir maupun perjalanan umur secara Kristen sekian lama ini, ada nggak sesuatu yang sudah bisa nampak dalam hidup ini? Apa yang kita buat? Bukan cuma untuk anak-anak kita. Tadi saya dapat SMS dari satu keluarga yang hari ini mensyukuri anniversary 11 tahun. Anaknya 1. Tiba-tiba waktu dia bilang, aku tahu kamu sibuk, kamu jangan doakan lewat telepon, karena dia tahu saya lagi di Sydney. Kirim aja message. Tiba-tiba saya bilang, satu terang saudara, lebih enak doa langsung daripada nulis, bukan? Loh, betul nggak ya? Lebih enak doa mana? Langsung atau nulis? Langsung toh. Tapi karena dia nggak mau saya telepon, sambil saya ngetik itu saya doa apa yang mereka ini alami. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan saya satu kalimat. Beri hadiah mulai hari ini untuk tahun ke-12, tahun ke-13 pernikahan mereka. Yaitu hadiah untuk mereka itu jadi manajer konflik. Karena seringkali konflik suami istri itu membuat kita jadi nggak ngerti tujuan hidup. Karena ngurusi dua ini saya capek sendiri, kok ngurusi hidup bagaimana lagi? Ayo yang suka bertengkar bertobat itu. Saudara, akhirnya mereka balas. Loh, kok bisa kamu doakan seperti itu? Ya nggak tahu. Nah, ternyata tadi pagi katanya mereka itu lagi ribut. Sebab suaminya lagi sibuk sekali urusan kerjaan yang nggak bisa ditunda. Nah, maunya istri, cobalah kamu ngomong sesuatu. Ini kan ulang tahun pernikahan kita. Dicuekin katanya. Nah, dia itu sakit hati gitu. Saya kan nggak tahu. Nah, di situ saya doakan. Nah, terus akhirnya saya bilang,
Mengapa kamu sakit hati sama suamimu?